Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Ya, kali ini kita dalam pembahasan perbedaan prosesor Intel dan AMD dari tugas teknologi bab teknologi prosesor dari matkul sistem operasi. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifkar Ghani dengan NIM 22051214014 dari Prodi Sistem Informasi A 2022. Sebelum kita membahas ke AMD dan Intel, kita harus tahu apa itu prosesor. Prosesor atau dikenal juga sebagai Central Processor Unit konteks level biasa atau entry level seperti atau tablet. Itu yang paling murah dan selera Pentium, Core i5, Core i7. Tapi tidak sama. Dan juga prosesor AMD. Yang pertama ada Ryzen. Ryzen ini seri prosesor yang merupakan produk terbaru dan paling populer dari AMD untuk desktop dan laptop. Ryzen menawarkan performa yang sangat baik dengan harga yang kompetitif. Ya, kompetitif dengan Intel dan prosesor-prosesor lain. Terus selanjutnya ada Threadripper. Threadripper adalah prosesor high-end dari AMD yang dirancang untuk penggunaan profesional seperti editing video dan rendering 3D. Prosesor ini memiliki jumlah core yang lebih banyak dibandingkan dengan Ryzen, sehingga dapat memberikan performa yang lebih tinggi. Di atasnya Ryzen, selanjutnya ada EPC. EPC adalah prosesor AMD yang dirancang untuk server dan pusat data. Prosesor ini memiliki jumlah core yang sangat banyak dan mendukung memori yang besar, sehingga sangat cocok untuk aplikasi seperti server berat dan computing. Selanjutnya ada A-series. Seri prosesor A-series adalah prosesor AMD untuk desktop dan laptop dengan harga terjangkau dan performa yang baik. Prosesor ini sering digunakan untuk keperluan gaming dan multimedia. Saya ingatnya i9, i9. Enggak sih, kurang tahu. Terus selanjutnya ada At- Athlon. Athlon. Seri prosesor Athlon adalah produk AMD untuk desktop dan laptop yang ditujukan untuk penggunaan sehari-hari seperti browsing dan streaming. Athlon sendiri menawarkan performa yang baik dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada, bentar, saya pindah dulu kamera. Ada Ryzen Mobile. Ryzen Mobile adalah prosesor AMD yang menawarkan performa yang tinggi dan efisiensi daya yang baik. Prosesor ini sering digunakan untuk keperluan gaming dan produktivitas di laptop. Nah, kita mulai pembandingan prosesor Intel dan AMD. Mana yang lebih baik? Yang pertama, kita lihat dari suhu prosesor. Yang kedua, kita lihat dari kualitas grafik. Yang ketiga, kemampuan multimedia. Yang keempat, kompatibilitas dengan perangkat lain. Yang kelima, speed prosesor. Dan yang terakhir, tentunya yang paling dicari, harganya. Pertama ada suhu prosesor. Ini saya cari-cari. Itu bingung bandingnya gimana. Tapi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu pertama ada kecepatan clock sama desain prosesor. Sebenarnya ada lagi yang mempengaruhi, tapi nggak saya masukin karena saya lihat ini yang garis besarnya. Kecepatan clock yang lebih rendah, suhunya juga akan rendah dan juga cocok. Kecepatan clock yang lebih tinggi, maka suhunya akan semakin tinggi. Akhirnya desain prosesor yang
terlalu banyak inti, maka menyebabkan suhu lebih tinggi, jadi gampang panas. Makanya untuk laptop-laptop yang menggunakan AMD itu biasanya ada kipasnya, dan kipasnya kalau misal dibuat gaming itu akan sangat kencang. Dilihat dari punya teman saya sendiri tuh, kalau dia buat game-game yang berat untuk multimedianya juga itu langsung keras sekali suara kipasnya. Nah, untuk Intel sendiri kan intinya itu lebih sedikit, jadi suhunya lebih rendah, tapi tetap ada kipasnya. Cuma ya tidak sekencang AMD, tapi ya dilihat dari performa AMD juga lebih kencang. Hanya dari kualitas grafik. Nah, untuk kualitas grafik, masing-masing prosesor ini memiliki solusi grafik terintegritas, terintegrasi, integrated grafik. Kalau Intel tuh ada Intel UHD grafik, kalau di AMD ada AMD Radeon grafik. Nah, jumlah core juga mempengaruhi ini grafiknya. Karena jumlah core yang lebih sedikit, lebih sedikit, Intel tuh kalah saing dengan AMD. Hanya kalah saing di cepatnya, cepatnya grafiknya. No delay kalau AMD no delay, kalau Intel kena delaynya sedikit. Harusnya ada arsitektur grafik. Arsitektur grafiknya milik Intel ini lebih lawas. Jadi di performanya untuk beberapa jenis aplikasi itu agak sedikit kurang. Untuk AMD ini kan lebih maju. Nah, jadi performanya itu jadi lebih baik di beberapa jenis aplikasi. Hanya untuk kemampuan multimedia, untuk Intel sendiri karena intinya lebih sedikit, ya itulah kalah cepat juga dalam multimedia. Terus frekuensi clocknya juga apa, jadi lebih rendah kalau Intel. Kalau AMD itu frekuensi clocknya kan lebih tinggi, jadi performa multimedianya itu lebih tinggi. Arsitektur grafik juga mempengaruhi. Jadi untuk kemampuan multimedia dan kualitas grafik mungkin AMD lebih tinggi, lebih bagus. Cuma untuk suhu prosesor lebih dingin Intel. Nah, itu ada minus plusnya sendiri. Selanjutnya kompatibilitas dengan perangkat lain. Nah, ini saya cari itu semuanya itu tergantung perangkat yang disambung. Pokok yang perangkat yang disambung ini, misal Intel, wadahnya ya harus Intel. Terus AMD, wadahnya juga harus AMD. Semuanya memiliki eh, kapabilitas yang baik, sama. Jadi tidak ada bedanya. Pokok intinya itu wadahnya itu harus benar. Nggak bisa kita menggunakan AMD di wadah Intel dan sebaliknya. Seperti itu. Selanjutnya untuk speed prosesor. Nah, perbandingan kecepatan prosesor Intel dan AMD sendiri sangat tergantung pada model dan spesifikasi tertentu. Namun secara umum tidak ada pemenang yang jelas dalam perbandingan ini, karena keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Namun jika dilakukan sebuah pengujian, ada itu pengujian untuk kecepatan itu ada namanya test benchmark. Nah, ternyata prosesor Intel lebih unggul dibandingkan AMD. Jadi lebih cepat. Nah, untuk kecepatan sekarang menang Intel. Nah, untuk harga yang tunggu-tunggu, mahal mana sih? Tapi ya harga tentunya menentukan kualitas seperti itu. Di ini saya sudah cari-cari informasi, dan memang harganya itu nggak selisih, beda. Pokok jenis sama jenis prosesornya sama generasinya itu sama, terus nggak beda jauh lah. Tapi kalau dilihat AMD itu lebih mahal dibandingkan Intel.
karena ya performanya itu tadi, performanya itu lebih kencang, lebih cepat, lebih efisien gitu. Karena memiliki core yang banyak tadi, terus arsitekturnya yang asli arsitektur grafiknya yang bagus itu juga menentukan. Nah, untuk Intel sendiri cuma menang dinginnya, lebih dingin suhunya, kecepatannya. Cuma ya setiap prosesor pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kelebihan itu pasti menentukan harga dan kekurangan juga akan menentukan harganya. Terserah kalian mau pilih yang mana, tergantung kebutuhan kalian juga. Bisa dilihat di tadi di jenis-jenis kalian pengen untuk gaming, pengen gaming ya ada AMD, apa dari Ryzen, nah, pengen biasa-biasa aja ada apa itu. Kalau Intel kalau pengen gaming, pengen paling bagus bisa buat itu juga. Itu ada i9. Kalau pengen yang standar-standar ya ada i5. Kalau low budget lagi itu ada i3. Pokok cari yang generasinya itu generasi terbaru. Iya, udah sih. Ya itu masing-masing prosesor pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak bisa dibandingkan. Ya kalau dibandingkan, kalau kamu nyari, kalau kalian nyari performa bisa tuh ambil AMD. Kalau nyari efisien dan nggak gampang rusak, nggak gampang panas, nyaman, buat work juga nyaman, ada Intel. Untuk grafiknya cuma kalah cepat gitu aja. Jadi skala cepat di grafik cuma yuk kalau buat gaming-gaming juga oke. Cuma yang nggak juga oke AMD itu aja. Oke ya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video tugas sistem operasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.